Assalamualaikum, hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rizky dari Prodi PGSD kelas 3B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang karya tulis ilmiah yang bertemakan dampak kerusakan terumbu karang oleh bom. Baik, pasti kalian bertanya-tanya apa sih itu terumbu karang? Nah, pada penjelasan di samping, saya akan menjelaskan bahwa terumbu karang merupakan ekosistem yang khas terdapat di daerah tropis. Ekosistem ini mempunyai keanekaragaman biota yang tinggi sebagai sumber daya hayati. Terumbu karang menghasilkan berbagai produk bernilai ekonomi tinggi, seperti berbagai jenis ikan karang, udang karang, alga, teripang, kerang mutiara. Ribuan bangunan terbuat dari batu dan tumbuhan-tumbuhan yang membentuk tanaman memancarkan kemilauan yang indah untuk dinikmati. Terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut dengan Susacellae. Terumbu karang termasuk dalam jenis filum Cnidaria, kelas Anthozoa yang memiliki tentakel. Kelas Anthozoa tersebut terdiri dari dua subkelas, yaitu Hoxacorallia atau Coantalia dan Octocorallia, yang keduanya dibedakan secara asal-usul, morfologi, dan fisikologi. Selanjutnya yaitu jenis terumbu karang. Yang pertama ada terumbu karang tepi. Terumbu karang tepi atau karang penerus berkembang di mayoritas pesisir pantai dari pulau-pulau besar. Perkembangannya bisa mencapai kedalaman 40 meter dengan pertumbuhan ke atas dan ke arah luar menuju laut lepas. Dalam proses perkembangannya, terumbu karang ini berbentuk melingkar yang ditandai dengan adanya bentukan ban atau bagian endapan karang mati yang mengelilingi pulau. Pada pantai curam, pertumbuhan terumbu jelas mengarah secara vertikal. Contohnya di Bunaken, Sulawesi, Pulau Paitan di Banten, Nusa Dua, Bali. Yang kedua yaitu terumbu karang penghalang. Terumbu karang ini terletak pada jarak yang relatif jauh dari pulau, sekitar 0,5 sampai 2 km ke arah laut lepas dengan dibatasi oleh perairan berkedalaman hingga 75 meter. Terkadang membentuk lagon, kolam air, atau celah perairan yang lebarnya mencapai puluhan kilometer. Umumnya, karang penghalang tumbuh di sekitar pulau sangat besar atau benua dan membentuk gugusan pulau karang yang terputus-putus. Contohnya, Batuan Tengah, Bintang, Kepulauan Riau, Spermonde, Sulawesi Selatan, Kepulauan Banggai, Sulawesi Tengah. Yang ketiga yaitu terumbu karang cincin. Terumbu karang cincin yang berbentuk cincin yang mengelilingi batas dari pulau-pulau vulkanik yang tenggelam sehingga tidak terdapat perbatasan dengan daratan. Menurut Darwin, terumbu karang cincin merupakan proses lanjutan dari terumbu karang penghalang dengan kedalaman rata-rata 45 meter. Contohnya di Takabonerate, Sulawesi, Maratua, Kalimantan Selatan, Pulau Dana, NTT, dan Mapia, Papua. Yang terakhir, terumbu karang datar atau gosong terumbu. Gosong terumbu terkadang disebut juga sebagai pulau datar atau flat island. Terumbu ini tumbuh di bawah ke atas sampai ke permukaan dan dalam waktu geologis membantu pembentukan pulau datar. Umumnya pulau ini akan berkembang secara horizontal atau vertikal dengan kedalaman relatif dangkal. Contohnya Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, Kepulauan Ujung Batu di Aceh. Selanjutnya saya akan membahas tentang dampak dan kerusakan terumbu karang. Yang pertama yaitu kerusakan terumbu karang karena alam. Selain secara fisik, kerusakan ekosistem terumbu karang juga dapat digolongkan sebagai kerusakan akibat oleh proses-proses alam. Kerusakan biologi alami dapat berupa kerusakan yang disebabkan oleh hewan predator atau karena benar-benar merupakan keajaiban alam seperti bencana El Nino, pemanasan global, La Nina, topan, gempa, dan banjir. Secara umum, kerusakan biologis atau alami
ekosistem terumbu karang sebagai berikut. Thorn of Cronsea star. Bintang laut berduri merupakan hewan pemangsa karang yang cukup ganas. Beberapa ratus ekor binatang laut ini dapat mematikan berhektar-hektar terumbu karang dalam waktu yang sangat cepat. Yang kedua yaitu kerusakan terumbu karang oleh ulah manusia atau bom. Bom ikan menjadi salah satu ancaman dari kelestarian terumbu karang. Bom ini biasanya digunakan oleh nelayan setempat. Bom ini sebenarnya digunakan untuk mendapatkan ikan, akan tetapi dalam pelaksanaannya, kerap kali terumbu karang menjadi korban dari bom ini. Terumbu karang yang ada menjadi rusak, bahkan mati begitu saja. Dampak dari rusak atau matinya terumbu karang oleh bom ikan sangat banyak, mulai dari hilangnya kehidupan di sekitar daerah pengeboman karena ekosistem terumbu karang merupakan habitat dari hewan laut terutama ikan kecil. Dibayangkan bila seluruh terumbu karang mengalami kerusakan akibat bom ikan ini. Ekosistem laut menjadi sangat terganggu, bahkan banyak biota yang akan punah karena hal ini. Lain dari penggunaan bom ikan ini adalah berkurangnya minat wisatawan karena terumbu karang rusak sehingga tidak ada lagi objek yang ingin dilihat oleh wisatawan. Negara akan mengalami kerugian karena wisatawan mancanegara yang datang untuk tujuan menikmati keindahan terumbu karang menjadi berkurang. Dengan demikian, pasukan negara melalui devisa menjadi sangat berkurang. Selanjutnya, dampak pemanasan global bagi terumbu karang. Ekosistem terumbu karang tersusun dari berbagai hewan karang dan zooxanthellae dengan warna, bentuk, dan ukuran bervariasi yang saling bersimbiosis. Meskipun terlihat sangat kukuh, terumbu karang sebetulnya rendah terhadap perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan alam global dan iklim dunia menyebabkan suhu air laut mengalami kenaikan. Kenaikan suhu 2 derajat dapat membunuh sebagian besar ekosistem terumbu karang dan memusnahkan sebagian besar sumber daya ikan. Tanpa penanganan yang serius, ekosistem terumbu karang dapat mengalami kepunahan. Selanjutnya yaitu dampak kerusakan ekosistem terumbu karang. Dampak kerusakan ekosistem terumbu karang menyebabkan kerugian besar bagi manusia, baik secara ekologis, edukatif, maupun ekonomis. Kerusakan ekosistem terumbu karang mengakibatkan ekologi terumbu karang terganggu, sehingga menyebabkan bencana dan produksi perikanan menurun. Populasi ikan di Indonesia mengalami penurunan drastis karena kerusakan ekosistem terumbu karang. Ikan sulit untuk berkembang biak dan mencari makan karena kerusakan terumbu karang. Terganggunya ekosistem terumbu tersebut menyebabkan pertumbuhan ribuan ikan atau hewan karang terhambat. Nelayan kesulitan mencari ikan dan akhirnya masyarakat semakin sulit mengkonsumsi ikan. Selanjutnya adalah pengendalian terumbu karang. Pencegahan dan penanggulangan dilakukan dengan berbagai cara, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat diberdayakan agar memahami pentingnya terumbu karang dan manfaat yang dapat dipetik dari terumbu karang yang lestari. Yang kedua, masyarakat dilibatkan dalam hal budidaya, pariwisata, dan pengembangan usaha kerajinan tangan. Yang ketiga, masyarakat pesisir pantai dapat dilibatkan sebagai pengamat terumbu karang yang bertugas untuk menyampaikan informasi apabila ada kerusakan. Kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan terumbu karang perlu dipantau oleh institusi yang berkompeten seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Penanganan terumbu karang harus melibatkan berbagai institusi terkait seperti pengelolaan kawasan, aparat keamanan, pemanfaatan sumber daya, dan pemerhati lingkungan. Hal ini akan terlaksana dengan baik apabila ada upah penegakan hukum yang maksimal. Selanjutnya adalah cara untuk mengendalikan terumbu karang antara lain. Yang pertama yaitu transplantasi karang. Dapat dilakukan menggunakan kerangka besi dan jaring tempat substrat. Peletakan substrat dan penempelan bibit biasanya dilakukan tidak bersamaan. Substrat diletakkan lebih awal daripada bibit karang.
bertujuan untuk memastikan kondisi terbaik bagi pertumbuhan bibit karang. Penempelan bibit dilakukan setelah ada tanda-tanda penempelan larva pada substrat. Teknologi ini relatif mudah dan ramah lingkungan. Yang kedua yaitu ekorif. Restorasi habitat dilakukan dengan membuat ekorif dari Dr. Jani Kusin dari Universitas Sam Ratulangi, Manado, membuat ekofir berbentuk jari-jari dari bahan keramik. Teknologi ini telah dipraktikkan oleh para peneliti Jepang di kawasan Laut Bunaken dan Manado Tua antara 2004 sampai 2006. Terumbu karang di kedua kawasan tersebut telah mati akibat meningkatnya suhu air laut pada tahun 1998 sampai tahun 2000. Selanjutnya adalah pelestarian terumbu karang. Terumbu karang sangat mudah terpengaruh oleh kondisi lingkungan sekitarnya, baik secara fisik juga biologis. Akibat kombinasi dampak negatif langsung dan tidak langsung pada terumbu karang Indonesia. Sebagian besar terumbu karang di wilayah Indonesia saat ini sudah mengalami kerusakan yang sangat parah. Bagaimanapun juga, tekanan terhadap keberadaan terumbu karang paling banyak diakibatkan oleh kegiatan manusia, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah pencegahan peningkatan kegiatan manusia sepanjang garis pantai semakin memperparah kondisi terumbu karang. Oleh karena itu, merupakan kebutuhan mendesak untuk menerapkan konservasi dan rencana-rencana pengelolaan yang baik untuk melindungi terumbu karang dari kerusakan yang semakin parah. Langkah dan kebijakan yang perlu dilakukan untuk mengurangi ancaman terhadap terumbu karang di Indonesia adalah dengan mengadakan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir yang baik dengan cara mengidentifikasi tingkat kerawanan dari terumbu karang dan meningkatkan pengelolaan yang berkesinambungan. Adapun kesimpulan dari karya tulis ilmiah tersebut, di sini kita bisa simpulkan berdasarkan pada pembahasan, maka saya mengambil kesimpulan sebagai berikut. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan terumbu karang yang beraneka ragam terbesar di seluruh lautan wilayah Indonesia. Ekosistem terumbu karang merupakan tempat kelangsungan hidup terumbu karang dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Jenis terumbu karang sangat beragam. Banyak faktor yang dapat merusak terumbu karang, salah satunya faktor manusia, alam, dan lain-lain. Pengendalian terumbu karang harus dilakukan oleh semua pihak seperti masyarakat, pesisir, pantai, pemerintah, dan lain-lain. Pelestarian terumbu karang ada dua, yaitu transplantasi dan ekorif. Baik, itulah hasil penjelasan dari karya tulis ilmiah tentang dampak kerusakan terumbu karang oleh bom. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih.